Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, kita akan membahas tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar dengan subtema gerak pada tumbuhan. Kita buka dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 44 ya, materi kita. Ini adalah gambar tumbuhan putri malu. Apa yang terjadi apabila putri malu ini kamu sentuh? Ya, dia akan tertutup. Ya, kalau kamu sentuh dari depan akan tertutup. Ya, dari belakang, dari atas, atau dari bawah. Ya, dari manapun tumbuhan ini disentuh, maka dia akan tertutup. Mengapa bisa seperti itu? Karena adanya tekanan yang berkurang disebabkan karena kadar air yang berkurang, akibatnya daunnya akan tertutup. Gerak tumbuhan berdasarkan asal datangnya rangsangan dibagi menjadi 3, ada endonom, higroskopis, dan esionom. Endonom adalah gerak akibat rangsangan dari dalam sel. Endo itu artinya dalam ya. Contohnya di sini adalah gerakan pada tumbuhan Hydrilla verticillata, yaitu gerakan siklosis, di mana sitoplasma banyak mengandung kloroplas. Kloroplas ini akan bergerak mengelilingi sel yang ada di dalam tumbuhan ini. Gerakan itu disebut dengan siklosis. Kemudian lanjut gerakan higroskopis. Higro itu artinya air. Jadi gerak yang terjadi akibat adanya perubahan kadar air. Di sini ada gambar kacang kedelai ya, ataupun jenis polong-polongan yang lain. Pada saat dia sudah mulai mengering, maka kulitnya akan terbuka. Ya, di sini terjadi pengerutan pada bagian kulit karena perubahan kadar air yang tidak rata. Kemudian gerak esionom, yaitu gerak akibat adanya rangsangan dari luar. Esionom itu dibagi lagi menjadi 3, ada tropisme, taksis, dan nasti. Tropisme itu gerakan yang rangsangannya dari luar, sedangkan tropisme dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah fototropisme. Perhatikan gambar tumbuhan ini, kedua tumbuhan ini arah batangnya dia mengarah ke cahaya, berarti rangsangannya berupa cahaya. Cahaya apabila mendekati cahaya maka fototropisme positif, apabila menjauhi cahaya maka fototropisme negatif. Kemudian geotropisme. Geo itu adalah geografi ya, gravitasi bumi. Jadi kalau mendekati gravitasi bumi, geotropisme positif. Jika menjauhi, maka negatif. Kemudian hidrotropisme. Di sini lihat gambar akar, dia mendekati air. Berarti rangsangannya berupa air. Benar. Positif dan negatif. Benar. Tikmotropisme. Jadi perhatikan, ini bagian dari tumbuhan yang dia akan menggulung pada benda lain. Di sini contohnya pohon pare atau anggur. Jadi rangsangannya berupa benda keras, sentuhan benda keras. Ya, ada positif dan ada negatif. Kemudian ada kemotropisme. Kita lihat gambar ini, dia diberi pupuk, kemudian menjadi seperti ini. Nah, ini bagian akarnya, dia akan mendekati pupuknya itu, bahan kimia. Ya, pupuk itu adalah bahan kimia, jadi rangsangannya berupa bahan kimia. Di sini contohnya adalah penyerbukan. Ya, dia akan mencari zat kimia yang berada dalam ya bagian bunga tertentu. Kemudian gerak taksis, yaitu gerakan berpindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh sumber rangsangan.
Contohnya di sini fototaksis, yaitu Euglena viridis. Ini adalah alat gerak, disebut dengan flagela. Flagela ini akan bergerak mencari cahaya. Tapi pada saat intensitas cahaya terlalu tinggi, maka flagela ini akan menjauhi cahaya. Kemudian ada kemotaksis, yaitu gerakan taksis yang rangsangannya berupa bahan kimia. Kemudian ada naksis. Naksis ini tidak tergantung oleh arah datangnya rangsangan. Contoh, gambar putri malu ya. Mau kamu sentuh dari arah manapun, maka tumbuhan ini akan menutup daunnya. Kemudian tumbuhan Venus yang ada di bawah, bila ada serangga yang mendekatinya, baik dari arah manapun, maka dia akan menutup dan serangga akan terperangkap di dalamnya. Jadi rangsangannya berupa getaran. Kemudian niktinasti. Di sini pada siang hari daunnya melebar, sedangkan pada malam hari daunnya menutup. Di sini gerakannya dipengaruhi oleh gelap atau kondisi siang malam. Kemudian bunga pukul 4. Pada pagi hari dia akan menutup, pada sore hari dia akan mekar. Jadi pengaruhnya apa? Ya, pengaruhnya adalah cahaya. Ya, di sini dikenal dengan fotonasti, yaitu gerakan tumbuhan yang rangsangannya berupa cahaya. Termonasti, ya ini adalah gambar bunga tulip. Pada saat musim semi, bunga tulip akan mekar. Mengapa? Karena pada musim semi suhunya sangat hangat. Ya, jadi rangsangannya berupa suhu, benar. Ada nasti kompleks. Ini adalah gambar mulut daun atau stomata yang membuka dan menutup, dipengaruhi oleh beberapa rangsangan. Kompleks ya, artinya itu lebih dari satu. Di sini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu cahaya, suhu, dan kimia. Karena faktornya lebih dari satu, maka masuk ke dalam gerakan nasti kompleks. Ya, ini bagian konsep kita untuk bab 1. Silakan kalian pelajari dan kalian amati. Sampai di sini materi kita untuk bab 1. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan komunikasikan di WA group atau Japri bisa. Kita tutup materi kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.